Bab 661 panen setelah pertempuran. Dia meninggal. Semua orang memandangi mayat Sareya, yang jatuh di atas obelis seperti boneka kain yang patah, tak percaya. Sareya yang telah mengirim lebih dari 200.000 pemain elit berlari untuk hidup mereka seperti anjing telah binasa hampir seketika. Rasanya bangun untuk menemukan bahwa semua yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Hanya apa yang dia lakukan? Snow lembut tidak berani percaya situasi ini nyata. NPC yang sangat kuat seperti Sareya sebenarnya tidak lebih dari mainan untuk Si Feng. Selama ini, berbagai persekutuan besar telah menari di telapak tangan Si Feng, seolah-olah perserikatan besar ini siap menerima panggilannya. Prestasi ini jauh lebih menakutkan daripada hanya mengandalkan kekuatan murni untuk mengalahkan berbagai guild. Dengan kemampuannya sendiri ini, dia bisa dengan mudah menanamkan rasa takut di setiap guild di Star Moon Kingdom. Sementara semua orang masih terpana pada perkembangan yang tiba-tiba, beberapa eselon atas guild dengan cepat bereaksi. Token kota. Token kota adalah barang yang jatuh hanya dari pemimpin kota. Sekarang setelah Sareya mati, dia secara alami akan menjatuhkan token kota. Selama mereka mendapatkan token kota, mereka bisa mengubah kota hutan batu menjadi kota persekutuan. Mereka juga akan menerima perlindungan dari kerajaan untuk waktu yang terbatas, di mana mereka dapat mendirikan toko-toko dan membangun tempat tinggal persekutuan mereka sendiri. Memungkinkan transfer yang lancar dari manajemen kota. Selain itu, peta di sekitar Stone Forest Town berkisar dari level 30 hingga level 50. Pemain yakin untuk datang ke daerah ini di masa depan, artinya kota ini memiliki lokasi yang sangat strategis. Belum lagi, pegunungan Stone Claw berada sangat dekat. Semuanya, biaya. Kita harus mendapatkan token kota itu bagaimanapun caranya. Petik 2. Eselon atas dari berbagai guild mengeluarkan perintah satu demi satu, meneruskan urutan yang sama dari masing-masing leader guild mereka. Berbagai persekutuan besar telah menderita kerugian luar biasa dari perang. Jika mereka masih gagal mendapatkan token kota, maka bukankah semua upaya mereka akan menguntungkan musuh mereka? Di bawah komando terpadu, semua orang menyerang dengan gila ke jantung kota hutan batu, semua sepenuhnya bermaksud membunuh Si Feng dan mengambil token kota. Pada saat ini, Gentle Snow juga bereaksi, segera berteriak, semuanya, lindungi Flame Hitam saat dia mundur. Jangan biarkan musuh berhasil. Petik 2. Setelah tahun token jatuh, sebuah penanda akan muncul pada pemain yang mengambilnya. Penanda akan hilang hanya setelah 2 jam. Token kota juga akan jatuh setelah mati. Selain itu, selama periode ini, pemain yang memegang tahun token tidak akan dapat menggunakan return scrolls dan item serupa. Oleh karena itu, Si Feng tidak bisa melarikan diri ke kota menggunakan gulir kembali. Dia hanya bisa bertahan dan bertahan hidup selama 2 jam. Pada titik ini, Si Feng adalah yang terdekat dengan mayat Sareya. Semua orang masih cukup jauh. Jelas bagi semua orang bahwa token kota akan jatuh ke tangan Si Feng. Meskipun perserikatan lawan memiliki kurang dari 50.000 anggota elit dibiarkan hidup, ini masih merupakan ancaman bagi Si Feng. Belum lagi, masih ada sekelompok besar ahli dalam perjalanan ke kota. Untungnya, dengan 30.000 anggota elit, melindungi retret Si Feng akan menjadi berjalan di taman untuk Ouroboros. Setelah dia keluar dari bahaya, dia hanya perlu bersembunyi di lokasi terpencil dan menunggu 2 jam. Sementara itu, dengan penyegelan dari yang telah terbangun sekarang selesai, obelis juga mulai tenggelam kembali ke tanah, menghilang dari pandangan. Adapun Si Feng sendiri, dia dengan santai mengambil jarahan yang dijatuhkan Sareya, tidak memedulikan pasukan yang mendekat dengan cepat. Begitu sebuah barang ada di tangannya, praktis tidak mungkin bagi siapapun untuk mencurinya. Meskipun hanya NPC tier 2, rampasan yang dijatuhkan Sareya cukup melimpah. Sareya telah menjatuhkan lebih dari 20 item, meskipun mayoritas dari mereka adalah kristal ajaib dan beberapa bahan langka. Dari barang yang dijatuhkan, yang paling berharga adalah token kota. Berikutnya adalah desain arai ajaib. Sisanya adalah beberapa senjata dan peralatan level 50. Namun, barang-barang itu berkualitas rendah, seragam dari peringkat rahasia perak. Selain itu, pemain saat ini tidak dapat melengkapi item ini. Meskipun basic mana Gathering Magic Array ini adalah item yang bagus,
Sayangnya, terlalu banyak magic crystal yang harus dioperasikan. Saat ini, tidak ada guild yang dapat mempertahankan arai sihir seperti ini. Si Feng dalam hati merasa kecewa saat dia melihat desain compang camping di tangannya. Basic Mana Gathering Magic Arai dapat mengumpulkan dan memadatkan mana menjadi area seluas 30 yard, memungkinkan pemain untuk bermeditasi dan meningkatkan tingkat keterampilan mereka di dalamnya. Meskipun kepadatan mana di dalam arai sihir akan sedikit lebih tinggi daripada di menara percobaan Divine Colosseum, arai magic harganya 50 kristal sihir per jam untuk mempertahankannya. Dalam hal fungsi pengembangan, menara percobaan memiliki sistem dewa utama yang menunjukkan pemain gaya bertarung yang sempurna dari setiap kelas. Aspek menara percobaan ini lebih unggul dari Basic Mana Gathering Magic Arai, yang tidak memasok pemain dengan lawan apapun. Namun, arai sihir menyediakan lingkungan yang sempurna ketika pemain ingin melatih dalam penggunaan keterampilan mereka. Bagaimanapun, menara percobaan tidak akan memberikan pemain waktu untuk melatih keterampilan mereka. Sayangnya, jumlah optimal pemain yang bisa ditampung oleh Basic Mana Gathering Magic Arai sekitar 8 hingga 10. Kapasitas ini membuat arai sihir sangat mahal. Selain itu, tidak akan ada efek yang terlihat jika seseorang hanya dilatih selama 1 atau 2 jam. Pemain biasanya harus berlatih dalam arai sihir selama 5 atau 6 jam. Dengan kata lain, persekutuan harus mengeluarkan sekitar 30 kristal ajaib per orang, harga selangit untuk domain persekutuan dewa saat ini. Menyimpan desain arai sihir pengumpulan dasar mana, Si Feng mengeluarkan kunci emas dari tasnya. Dari barang-barang yang dijatuhkan Sareya, ini adalah harta paling berharga ketiga, kunci untuk perbendaharaan kota Batu Forest. Setiap kota yang dihuni oleh kekuatan kegelapan akan memiliki perbendaharaannya sendiri, seperti saat ketika Zero Wing telah menggerebek Creek Town. Namun, karena mereka telah melakukan kues perang salib saat itu, sistem telah mengurangi jumlah harta yang bisa mereka peroleh secara signifikan. Meski begitu, itu masih panen besar. Di sisi lain, karena mereka telah benar-benar berhasil menangkap kota hutan batu tanpa bantuan kues perang salib, jumlah harta yang bisa mereka peroleh tidak diragukan lagi akan cukup untuk membuat para guild tergila-gila padanya. Namun, ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh pemain yang telah merebut kota. Saat ini, berbagai guild besar Star Moon City masih tidak peduli dengan masalah ini. Aku akan meninggalkan kunci ini bersamamu. Ambil kekuatan utama dan legiun dewa gelap, dan bersihkan perbendaharaan. Setelah itu, berkumpul kembali di White River City. Mengatakan demikian, Si Feng menyerahkan kunci emas ke Aqua Rose. Dia kemudian berlari keluar dari Stone Forest Town. Meskipun dia bisa dengan mudah menyingkirkan berbagai guild besar, dia tidak punya pilihan selain menghabiskan waktu bermain-main dengan guild ini untuk membeli waktu untuk Aqua Rose dan yang lainnya. Kotoran, api hitam lolos. Setelah dia, kami tidak bisa membiarkan Black Flame pergi bagaimanapun caranya. Petik 2. Ketika berbagai guild besar melihat Si Feng keluar dari kota hutan batu dan berlari menuju Bukit Kapur, mereka segera mengubah arah dan menuju ke arah itu juga. Melihat pasukan elit mengejar di belakangnya, Si Feng mengurangi kecepatannya untuk memberi pengejarnya harapan palsu saat dia perlahan-lahan memancing mereka menjauh dari kota. Tanda hubung. Pemimpin persekutuan, token kota telah jatuh ke tangan Zero Wing dan Ouroboros. Orang-orang kita kemungkinan besar tidak akan bisa mengimbangi kecepatan Black Flame. Dengan ini, akan menjadi jauh lebih sulit bagi kita untuk bersaing untuk pegunungan Stone Claw. Purple Eye mengerutkan kening ketika dia menonton video dari para anggota di Stone Forest Town. Stone Forest Town memberikan keuntungan geografis dalam menangkap pegunungan Stone Claw. Sekarang Zero Wing dan Ouroboros telah mengamankan kota, mereka memiliki setidaknya 50% peluang untuk mengklaim dungeon untuk diri mereka sendiri. Belum lagi, dengan kerugian besar yang dialami oleh berbagai guild dari Star Moon City, tidak ada yang mampu menghalangi Ouroboros dan Zero Wing. Diberikan waktu, peluang bahwa kedua guild akan mengklaim pegunungan Stone Claw akan meningkat menjadi 70% hingga 80%. Sepertinya aku benar-benar meremehkan Black Flame. Namun, pada akhirnya, Star Moon City masih menjadi wilayah Star Alliance. Bahkan jika Zero Wing dan Ouroboros telah memperoleh Stone Forest Town,
Mereka seharusnya tidak bermimpi memonopoli pegunungan Stoneclaw, kata Galaxy Pass, kilatan dingin berkelebat di matanya. Ayo kembali ke Star Moon City untuk saat ini. Ungu, hubungi persekutuan lain dan minta mereka menyebarkan berita tentang pegunungan Stoneclaw. Aku ingin melihat bagaimana Zero Wing dan Ouroboros bermaksud menelan pegunungan Stoneclaw. Petik 2. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah Si Feng bermain-main dengan berbagai guild besar selama 2 jam, dia segera menggunakan Return Scroll dan teleport kembali ke White River City. Namun, Si Feng tidak kembali langsung ke persekutuan kediaman. Sebagai gantinya, dia membawa token kota dari Stone Forest Town ke Asosiasi Adventurer. Bab 662 Kota Guild. Sejak pemain mulai memperhatikan sistem penjaga, Asosiasi Petualang telah melihat peningkatan lalu lintas setiap hari. Banyak pemain yang tidak mahir dalam pertempuran telah memusatkan perhatian mereka pada penjaga NPC. Banyak juga yang memanfaatkan popularitas yang semakin meningkat ini untuk menghasilkan kekayaan bagi diri mereka sendiri. Pada titik ini, pengawal perunggu kelas fisik dijual seharga 120 emas. Harga jual untuk guard bronze kelas magis, di sisi lain, adalah lebih dari 300 emas. Sementara itu, kelas fisik misterius pengawal besi dijual seharga 600 emas, belum lagi kelas magis misterius pengawal besi. Selama seseorang berhasil mendapatkan kelas fisik misterius pengawal besi, seorang pemain bisa dengan mudah menjadi kaya dalam semalam jika mereka menjual penjaga tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak pemain datang ke Asosiasi Petualang untuk menguji pandangan dan keberuntungan mereka. Akibatnya, Asosiasi Petualang dipenuhi setiap hari dengan para pemain, yang akan mengobrol santai sambil menunggu giliran mereka. Dan Asosiasi Petualang telah menjadi sumber informasi nomor 1 di setiap kota. Banyak pemain independen akan datang ke Asosiasi Petualang untuk bertukar atau mengumpulkan informasi mengenai domain dewa. Sebelum Si Feng bahkan memasuki gedung, dia sudah mendengar banyak orang mendiskusikan pegunungan Stoneclaw. Penjara regional muncul di Star Moon City. Aku mendengar bahwa bahkan gerombolan kecil di sana menjatuhkan magic crystals. Petik 2. Itu tidak benar kan? Bukankah seharusnya hanya memiliki drop rate yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tim Dungeons? Petik 2. Hahaha, ini adalah hal lain yang aku dengar dari seorang teman aku di Star Moon City. Karena pegunungan Stoneclaw, setiap guild di Star Moon City berada dalam kekacauan. Persekutuan bahkan berperang beberapa jam yang lalu. Pada akhirnya, berbagai guild besar menderita kerugian luar biasa. Untuk saat ini, pegunungan Stoneclaw tetap tidak diklaim. Saat ini, selama kamu berada di level 30, bahkan pemain independen dapat memasuki dungeon dengan bebas. Sangat disayangkan level aku masih terlalu rendah. Kalau tidak, aku sudah siap untuk magic crystals di sana. Petik 2. Aku juga mengetahui tentang hal ini dari salah satu teman aku yang ada di suatu geng. Menurutnya, kamu dapat memperoleh 1 atau 2 kristal ajaib hanya dengan menggiling di dalam pegunungan Stoneclaw selama 1 jam. Efisiensi di sana lebih tinggi daripada di 20 man hard mode tim dungeon. Saat ini, persekutuan di berbagai kota di seluruh kerajaan sedang mengatur tim untuk berangkat ke pegunungan Stoneclaw. Petik 2. Kalian semua memiliki informasi yang ketinggalan zaman. Tidak hanya kristal ajaib di dalam pegunungan Stoneclaw. Monster di dalamnya juga menjatuhkan banyak peralatan level 30 atau di atas. Potensi penghasilan di sana jauh lebih tinggi daripada bahkan dari ruang bawah tanah tim skala besar. Belum lagi kota-kota di kerajaan Star Moon, banyak pemain dari kerajaan sekitarnya dan Kekaisaran Naga Hitam juga menuju ke pegunungan Stoneclaw. Petik 2. Rumor segera menggoda banyak pemain di dalam asosiasi yang mendengar tentang pegunungan Stoneclaw. Sayangnya, belum ada yang mencapai level 30. Kalau tidak, mereka juga bisa mendapat bagian dari pie. Mereka sudah merilis berita tentang itu. Si Feng tersenyum samar. Sayangnya, melakukan itu tidak berguna. Dengan Stone Forest Town di bawah kendalinya, pegunungan Stoneclaw praktis sudah ada di tangannya. Pasti ada persekutuan yang tidak didamaikan yang akan mencoba untuk menimbulkan masalah. Namun, para guild ini tidak benar-benar tahu apa yang menjadi kota hutan Stone menjadi pertanda. Setelah Sisi masuk ke ruang resepsi Asosiasi Petualang, Aqua Rose,
yang sudah lama menunggunya, segera berjalan menghampirinya. Sambil tersenyum manis, dia berkata, "Pemimpin persekutuan, kita telah mencapai emas kali ini." Si Feng hanya tertawa sebagai tanggapan, tidak repot-repot menyelidiki lebih dalam kata-kata Aqua Rose saat dia membawa wanita itu ke lantai 2. Aula di lantai pertama melayani pemain individu, sementara yang di lantai 2 khusus menangani urusan persekutuan. Pemimpin persekutuan, apakah kamu tidak ingin tahu tentang apa yang kami temukan di dalam perbendaharaan? Aqua Rose cemberut sedikit. Awalnya, dia ingin sedikit menggoda Si Feng dengan jawabannya. Dia tidak mengira Si Feng benar-benar tidak tertarik. Hasil panen yang mereka peroleh dari Stone Forest tahun kali ini lebih banyak daripada yang ada di Creek Town. Jumlah koin yang mereka peroleh melebihi 3.000 emas. Ada juga lebih dari 400 gulungan ajaib tingkat 1, lebih dari 100 gulungan ajaib tingkat 2, lebih dari 2.000 kristal ajaib, lebih dari 1.000 batu permata tingkat 1, dan lebih dari 300 batu permata tingkat 2. Selain itu, mereka telah menemukan sejumlah besar bahan langka serta banyak level 50 bronze dan peralatan misterius besi. Biasanya, panen seperti itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi Zero Wing untuk mengumpulkan. Namun, mereka berhasil mendapatkannya hanya dari satu pertempuran kota. Jika perserikatan lain tahu, berbagai pemimpin persekutuan kemungkinan besar akan mati karena marah. Namun Si Feng tetap sangat acuh tak acuh terhadapnya. Apakah kamu membawa uang itu? Si Feng berbalik dan bertanya pada Aqua Rose. Aku telah mengambil uang dari persekutuan dan perusahaan perdagangan cahaya lilin. Aqua Rose mengangguk, lalu menyerahkan semua koin kepada Si Feng. Sebelum dia datang ke asosiasi petualang, Si Feng menugaskannya untuk melakukan perjalanan ke perusahaan perdagangan Candlelight untuk mengumpulkan semua dana yang diterima oleh perusahaan perdagangan baru-baru ini. Dia juga telah mengambil penghasilan Zero Wing dari Guild Cash. Ketika Aqua Rose mengumpulkan uang, meskipun telah menjadi tetua kehormatan Twilight Echo, persekutuan kelas 1 yang telah lama berdiri, bahkan dia menerima ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zero Wing benar-benar memiliki uang sebanyak itu. Total ada 13.000 emas. Belum lagi satu guild kelas 1, bahkan 3 atau 4 guild kelas 1 yang digabungkan tidak akan memiliki dana cair sebanyak itu. Termasuk apa yang aku miliki di sini, itu sudah cukup. Si Feng menerima uang itu dan dengan cepat tiba di depan konter. "Salam, Tuan Pangeran. Bagaimana aku bisa melayani kamu hari ini?" Si cantik NPC pirang itu bertanya sambil tersenyum. "Aku ingin membangun kota persekutuan." "Ini adalah token kota," kata Si Feng, menempatkan token kota di atas meja. "Tunggu sebentar." Setelah petugas NPC menerima Town Token, dia mulai memanipulasi bola kristal di konter. "Ini adalah token kota untuk kota hutan batu. Stone Forest Town terletak di wilayah Star Moon City. Jika kamu ingin membangun kota persekutuan, kamu harus membayar biaya pendaftaran 6.000 emas serta biaya konstruksi dasar 5.000 emas. Di masa depan, kamu juga harus membayar biaya manajemen bulanan sebesar 5.000 emas. Apakah tuanku ingin mempekerjakan penjaga? Petik 2. Ya, Si Feng mengangguk. Baik. Tawaran yang kami miliki di sini adalah sebagai berikut, 10 penjaga biasa level 150 untuk 10 emas per 3 hari. 10 penjaga elit level 150 untuk 50 emas per 3 hari. 10 penjaga level 1 level 150 untuk 100 emas per 3 hari. Dan 10 level 150 pelindung tingkat 2 seharga 300 emas per 3 hari. Bolehkah aku tahu berapa penjaga yang ingin dipekerjakan tuanku? Lapor petugas NPC. Sementara itu, berdiri di samping Si Feng, Aqua Rose terkejut ketika dia mendengar harga ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mempekerjakan penjaga akan sangat mahal. Namun, apa yang Aqua Rose tidak tahu adalah bahwa persekutuan mereka bisa mendapatkan penjaga ini hanya karena mereka baru saja mendirikan kota. Setelah 15 hari berlalu, mereka tidak akan lagi menerima perawatan seperti itu. Aku akan mempekerjakan 300 pengawal umum, 40 pengawal elit, dan 10 pengawal tingkat 1 selama 15 hari. Jawab Si Feng setelah membuat perkiraan kasar berdasarkan ukuran kota hutan batu. Biasanya, kota dengan ukuran seperti itu membutuhkan sekitar 500 NPC. Namun, dia kekurangan dana saat ini,
jadi dia hanya bisa mempekerjakan sebanyak ini. Baik, totalnya adalah 15.000 emas. Namun, karena tuanku adalah hitungan kota, kamu menerima diskon 10%, menurunkan total menjadi 13.500 emas, kata pegawai NPC itu, tersenyum. Berbeda dengan senyum tulus di wajah NPC perempuan, Aqua Rose memiliki ekspresi yang sangat suram di wajahnya sekarang. Jika si Feng bukan Count of White River City, yang memberinya diskon 10%, uang yang dibawanya pasti tidak cukup. Namun, si Feng membayar 13.500 emas tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa, dibandingkan dengan uang yang baru saja dia habiskan, dia akan mendapatkan lebih banyak uang dari Stone Forest Town di masa depan. Kekayaan yang bisa dibawa oleh kota persekutuan pada awalnya sudah cukup menakutkan, belum lagi kota hutan batu yang dekat dengan pegunungan Stone Claw. Bab 663 mempersiapkan kota. Setelah menyerahkan 13.500 emas, petugas NPC menyerahkan Ak Feng kepada si Feng. Dengan akta ini, kota hutan batu hanya akan menjadi milik si Feng sejak saat ini. Dia dapat membangun bangunan apapun yang diinginkannya di dalam batas kota tanpa batasan. Aku akhirnya punya modal. Si Feng dalam hati sangat gembira saat dia melihat perbuatan kota hutan batu. Ada banyak guild di Domain God. Jika sebuah guild ingin berdiri di atas kakinya sendiri, pertama-tama dibutuhkan guild residence-nya sendiri. Jika sebuah guild ingin berkembang dan berkembang, maka dibutuhkan guild town sendiri. Persekutuan adalah mesin yang sangat besar, mesin yang membutuhkan sejumlah besar uang untuk beroperasi dan memelihara. Meskipun sebuah guild dapat menghasilkan banyak uang melalui perusahaan perdagangan selama tahap awal permainan, itu adalah perubahan besar dibandingkan dengan apa yang bisa dihasilkan oleh kota guild. Namun, ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi, mereka akan memiliki lebih banyak sumber untuk mendapatkan penghasilan. Karenanya, koin akan terdepresiasi seiring berjalannya waktu. Sementara itu, kota guild berbeda. Geng bisa membangun berbagai perusahaan di kota mereka sendiri. Sebuah kota juga menawarkan beragam model bisnis untuk persekutuan. Kota-kota persekutuan berbeda dari kota-kota NPC yang hanya menerima koin. Di kota persekutuan, persekutuan yang berkuasa bahkan bisa meminta kredit sebagai pembayaran. Dalam God's Domain, NPC Towns sangat membatasi. Sebagai contoh, sangat sulit bagi pemain untuk membeli rumah atau toko mereka sendiri. Namun, kota guild tidak memiliki batasan tersebut. Hanya uang yang diperlukan. Selain itu, kota guild umumnya dibangun di luar jalur, memberikan para pemain di garis depan tempat untuk beristirahat dan mengatur ulang tanpa perlu membuang waktu perjalanan kembali ke kota. Itu terutama berlaku untuk kota yang strategis seperti kota hutan batu. Sangat mudah untuk memikat pemain ke kota. Kemungkinan besar, begitu kota mulai beroperasi, lalu lintas pemainnya bahkan akan melampaui White River City. Orang bisa dengan mudah mendapatkan banyak uang hanya dengan membuka toko kecil di sana, belum lagi uang yang bisa didapat dari mengendalikan seluruh kota. Sayangnya, untuk mengembangkan kota, si Feng perlu membangun berbagai bangunan seperti restoran, rumah lelang, asosiasi petualang, toko, bar, hotel, dan perusahaan lainnya. Biaya akan menjadi signifikan. Aku butuh lebih banyak uang, si Feng tidak bisa membantu tetapi mendesah saat ia mempertimbangkan biaya. Berbagai guild besar di Star Moon City berpendapat bahwa, selama mereka mendapatkan Stone Forest Town, mereka dapat dengan mudah mendapatkan sejumlah besar uang. Jika persekutuan ini benar-benar mendapatkan Stone Forest City, kemungkinan besar, satu-satunya hal yang akan mereka lakukan adalah menatapnya. Selain dari biaya konstruksi berbagai bangunan gaya hidup, hanya biaya konstruksi dan registrasi dasar yang cukup untuk membuat kering guild kelas 1. Bahkan dengan kekuatan keuangan Zero Wing, akan sangat melelahkan untuk mengoperasikan kota hutan Stone. Setelah itu, biaya akan terus naik saat mereka bersiap untuk membuka kota hutan batu untuk umum. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa sadar, 2 hari telah berlalu. Bagi orang-orang di dunia nyata, 2 hari bukanlah apa-apa. Untuk para pemain di Star Moon Kingdom, bagaimanapun, mereka telah menghabiskan setiap waktu untuk menggiling untuk mencapai level 30 dan memasuki pegunungan Stone Claw untuk Magic Crystals. Selama 2 hari yang singkat ini,
jumlah pemain yang telah memasuki pegunungan Stormcloud telah meningkat secara signifikan. Setiap guild di Star Moon City telah terdiam saat mereka menyibukkan diri dengan agenda mereka sendiri, bertindak seolah-olah perang di kota hutan batu tidak pernah terjadi. Si Feng hanya berfokus pada merekonstruksi kota hutan batu, melaksanakan rencana awalnya untuk kota itu. Meskipun Si Feng bisa menurunkan tugas ini ke Aquaros, demi jaminan, dia memilih untuk melakukannya sendiri. Lagi pula, dia punya beberapa rencana yang dipertimbangkan dengan cermat. Dia juga lebih akrab dengan tata kota. Selain itu, dia punya rencana sendiri untuk masa depan persekutuannya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika ia menangani rekonstruksi kota. Sementara itu, Aquaros bergabung dengan tim Fire Dance untuk menggerebek 100 orang tim penjara bawah tanah, penjara Frost. Sebagai tim dungeon beranggotakan 100 orang, dungeon biasa tidak bisa dibandingkan dengan penjara Frost. Para bos di dalam semua adalah Great Lords. Item yang paling tidak berharga yang jatuh di dungeon adalah level 30 Fine Gold Equipment. Ada juga peluang tinggi bagi peralatan Dark Gold untuk turun. Untuk pemain saat ini, peralatan seperti itu adalah yang terbaik. Karenanya, berbagai guild besar dengan putus asa menyerbu Dungeons. Tentu saja, mereka fokus pada Dungeons ini untuk ketenaran mendapatkan clears pertama, tetapi mereka juga melakukannya untuk mempersiapkan pegunungan Stormcloud. Sebagai dungeon regional mode Asura, bagaimana bisa pegunungan Stormcloud menjadi mudah? Bahkan kekuatan utama guild ini akan menemukan dungeon sulit untuk bertahan hidup. Selain itu, mereka hanya bisa menggiling di wilayah terluar dungeon. Untuk mendapatkan sejumlah besar kristal sihir, mereka perlu menjelajah lebih jauh ke pegunungan Stormcloud. Karenanya, berbagai guild besar fokus pada jalan untuk meningkatkan peralatan mereka. Cara tercepat untuk melakukannya adalah melalui tim Dungeons 100 orang. Sementara itu, perkembangan Dungeon Zero Wing sejauh ini cukup efisien. Dengan kekuatan kegelapan dan peningkatan yang mereka dapatkan dari menantang menara percobaan berulang kali, kekuatan utama Zero Wing telah mencapai final boss, Frost Giant. Pada saat ini, mereka hanya perlu sedikit keberuntungan untuk membersihkan dungeon. Tanda hubung. Dasar-dasarnya harusnya sudah selesai sekarang. Dengan ini, aku akhirnya dapat meluncurkan kota hutan batu. Si Feng melirik pada saat itu, merasa bahwa pembangunan infrastruktur dasar kota harus lengkap. Biasanya, setelah persekutuan memperoleh sebuah kota, kota itu harus menjalani masa konstruksi 2 atau 3 hari. Namun, sebenarnya, Si Feng telah menghabiskan sebagian besar waktu untuk menyelesaikan persekutuan Zero Wing di Stone Forest Town. Dibandingkan dengan Guild Wing Zero Wing di White River City, Guild Residence di Stone Forest Town lebih besar dan lebih mewah. Sementara Zero Wings Residence di White River City hanya dapat menampung beberapa puluh ribu orang sekaligus. Guild Residence yang baru dibangun di Stone Forest Town dapat menampung hingga 100.000 orang. Selain itu, karena Zero Wing adalah persekutuan bintang 2, ada banyak kamar pribadi bintang 2 di Residence baru. Sebagai perbandingan, Guild Residence kota White River bahkan tidak memiliki ruang pribadi yang cukup untuk anggota inti persekutuan. Ketua pemimpin, ini adalah bahan yang kamu minta, kata Melancholic Smile ketika dia memasuki Advanced Forging Room dan menurunkan koleksi bahan langka ke atas meja batu besar. Pada titik ini, senyum melankolis telah menjadi pemalsu tingkat menengah berkat sejumlah besar sumber daya yang telah ia akses. Saat ini, dia sangat dekat untuk menjadi pemalsu tingkat lanjut. Selain itu, dia juga salah satu dari 8 pemalsu menengah besar di kerajaan Star Moon. Di antara 8 forget menengah besar ini, 4 milik perusahaan perdagangan Candlelight. Di seluruh Star Moon Kingdom, tidak ada satupun perusahaan dagang yang dapat bersaing dengan Candlelight. Baik, beritahu kakao dan yang lainnya. Kita akan melakukan perjalanan sebentar lagi, Si Feng mengangguk sambil menyimpan rencananya. Dia kemudian melakukan inventarisasi materi. Senyum melankolik mengangguk bingung. Dia tidak mengerti mengapa Si Feng tiba-tiba menginginkannya dan yang lainnya untuk menemaninya. Mereka hanya pemalsu. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan tempur. Mengumpulkan bahan-bahan ini tentu membutuhkan banyak waktu. Jika bukan karena snow lembut, siapa yang tahu berapa lama itu akan diambil.
Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang hilang, si Feng tersenyum puas. Ini adalah bahan yang dia butuhkan untuk membangun teleportation magic array. Setiap barang ini sangat langka, bahkan untuk persekutuan besar. Snow lembut hanya mendapatkan bahan-bahan ini untuk si Feng setelah menggunakan koneksi pribadinya. Setelah itu, si Feng menyimpan materi dan memimpin senyum melankolis dan yang lainnya menuju kota hutan batu. Tiba di kota hutan Stone. Kota itu bukan lagi tempat berkumpul bagi nama merah. Di sekeliling, orang bisa melihat penjaga level 150 berpatroli di jalan-jalan. Setiap pemain yang ingin menyerang kota hutan batu harus melewati mereka terlebih dahulu. Penjaga level 150. Bahkan Common Guard di level ini dapat membunuh pemain saat ini secara instan, belum lagi tier 1 dan tier 2 guard. Bahkan sepasukan ratusan ribu pemain akan gagal merebut kota sekarang. Bab 664 tempat tinggal baru. Pembangunan infrastruktur dasar kota batu hutan akhirnya selesai. Sebuah bangunan besar setinggi 8 lantai mendominasi jantung kota. Emblem bersayap 6 sayap Nolwing menghiasi bagian depan bangunan ini, dan bahkan dari jauh, orang dapat melihatnya dengan jelas. Superstruktur mirip benteng ini tidak lain adalah Guild Residence baru Zero Wing. Selain dari Zero Wings Residence, arsitektur paling menarik kedua adalah toko 7 lantai. Si Feng telah menyiapkan ini untuk perusahaan perdagangan cahaya lilin. Untuk membangun toko ini, si Feng telah membayar total 1.500 emas dalam biaya material. Untungnya, dia bertanggung jawab atas kota itu. Jika tidak, harga tanah saja akan mengosongkan pundi-pundi Zero Wing. Kota ini juga memiliki banyak bangunan berlantai 2 untuk digunakan pemain lain. Jika bukan karena kekurangan dana, si Feng akan lebih suka bangunan 5 lantai daripada 2 lantai. Lagi pula, semua bangunan ini berada di dalam wilayah emas kota hutan batu. Semakin tinggi bangunan itu, semakin banyak yang bisa dia sewa. Si Feng telah secara khusus merancang kota untuk memungkinkan jalan utama mengarah ke pegunungan Stone Claw. Setiap pemain yang memasuki kota dengan niat menuju ke pegunungan Stone Claw harus melakukan perjalanan di jalan utama. Karenanya, arus lalu lintas harus melewati toko-toko ini, memastikan bahwa mereka tidak akan luput dari perhatian. Selanjutnya, si Feng juga membangun sebuah hotel dan bengkel, infrastruktur yang paling penting bagi para pemain. Hanya saja, karena dana yang ada saat ini terbatas, hotel dan pandai besi cukup biasa. Dia hanya bisa merekonstruksi mereka di masa depan. Ketika Melancholic Smile melihat kota, matanya langsung menyala. Meskipun dia tidak ikut serta dalam pertempuran apapun, dia cukup tahu. Dia sudah lama tahu bahwa Zero Wing telah mengambil kendali dari Stone Forest Town. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Zero Wing akan mampu begitu banyak. Toko bintang 2 Candlelight Trading Firm di White River City hanya setinggi 5 lantai, namun toko di sini setinggi 7 lantai. Selain itu, ia menempati area yang jauh lebih besar. Tidak hanya toko di sini bisa menampung lebih banyak pemain gaya hidup, tetapi juga tidak perlu repot tentang kekurangan ruang untuk gudang. Pada titik ini, perusahaan perdagangan Candlelight berkembang lebih cepat dan lebih cepat. Meskipun mereka telah mendirikan cabang di banyak kota penting, tidak ada cukup ruang untuk menyimpan materi yang mereka kumpulkan karena permintaan penimbunan si Feng. Setelah mereka mengisi gudang toko mereka, mereka tidak punya pilihan selain menyewa gudang dari bank. Namun, toko besar seperti itu di Stone Forest Town akan memecahkan banyak masalah penyimpanan mereka. Si Feng dengan cepat memimpin Melancholic Smile dan yang lainnya ke persekutuan-persekutuan Zero Wing yang baru. Ini adalah desain untuk sihir arai teleportasi. Lihatlah, aku harap kamu bisa memproduksinya sesegera mungkin, kata si Feng saat ia mengungkapkan desainnya. Pemain manapun, terlepas dari kelasnya, dapat memproduksi teleportation magic array. Hanya saja, karena proses pembuatannya terlalu rumit, itu bukan pekerjaan untuk satu orang. Selain itu, pemain penempaan yang sangat terampil akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dengan array teleportasi. Oleh karena itu, si Feng meminta senyum melankolis dan pemalsu tingkat menengah lainnya untuk membuatnya. Desain array sihir teleportasi, semua orang terpesona. Meskipun mereka bukan pemain tempur,
Mereka tahu benar betapa berharganya Teleportation Magic Array. Perjalanan mereka ke kota hutan batu telah membuktikan ini. Secara total, mereka telah menghabiskan lebih dari 10 jam perjalanan dari kota Sungai Putih ke kota hutan batu. Hanya ada 48 jam sehari dalam domain GAT, dan sebagian besar pemain hanya akan online selama sekitar 20 hingga 30 jam dari jam tersebut. Karena itu, sangat frustasi menghabiskan lebih dari 10 jam perjalanan. Sayangnya, pemain tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan di sini karena ini adalah peta leveling untuk pemain level 30 ke atas. Pegunungan Stoneclaw juga menjulang di dekatnya, mengingatkan para pemain tentang manfaat yang ditawarkannya. Jika ada arai sihir teleportasi, bagaimanapun, banyak hal akan menjadi lebih mudah. Jika mereka membangun arai sihir teleportasi di kota hutan batu, mereka bisa berteleportasi antara kota dan kota-kota lain. Mereka dapat menghemat lebih dari 10 jam waktu perjalanan. Sementara yang lain menghabiskan lebih dari 10 jam dalam sehari, mereka dapat menggunakan waktu itu untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting. Akan sangat mudah untuk menyingkirkan persekutuan lain. Namun, yang tidak ada yang tahu adalah bahwa Si Feng punya rencana lain untuk susunan teleportasi di kota ini. Proses pembuatan Teleportation Magic Array sangat rumit. Ketertarikan Krim Kokoa lebih dari sekadar kesal. Saat menempa senjata dan peralatan, pemalsu sering mengukir rune atau gambar aneh lainnya pada item. Dia benar-benar tidak mengerti tentang makna di balik rune dan gambar ini. Namun, karena mereka memainkan peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan tempa, dia sering mundur ke perpustakaan untuk penelitian. Sayangnya, apa yang bisa dia pelajari dari perpustakaan terbatas. Meskipun dia telah belajar banyak, pemahamannya tentang rune dan gambar masih setengah matang. Arai sihir teleportasi sangat magis. Arai menggunakan sejumlah besar rune dan gambar. Desain arai sihir teleportasi berbeda dari desain tempa biasa. Desain mengacu pada banyak konsep yang tidak tersedia di database perpustakaan. Pemimpin persekutuan, ini akan menjadi tugas besar. Dengan sedikit dari kita di sini, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diselesaikan. Senyum melankolik tertawa getir setelah pemeriksaan singkat desain. Aku tahu, namun, Teleportation Magic Array sangat sulit dibuat. Bahkan Basic Forges akan berjuang untuk memenuhi persyaratan minimum. Karenanya, aku sudah bertanya pada beberapa dari kamu. Setelah kamu berdiskusi dan mendistribusikan tugas, buat fotokopi bagian dari desain yang akan kamu kerjakan dan temukan aku untuk bahan yang kamu butuhkan. Si Feng sudah memperkirakan bahwa pemalsunya akan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan tugas. Namun, dia lebih suka membuang sedikit waktu daripada berurusan dengan kegagalan yang tidak perlu. Untungnya, arai sihir teleportasi adalah kumpulan komponen. Bahkan jika Melancholic Smile dan yang lainnya gagal membuat bagian-bagian tertentu, mereka tidak perlu memulai kembali proses dari awal. Namun, bahan yang ia miliki terbatas. Dia benar-benar tidak berani mengambil risiko membiarkan Basic Forges mencoba tangan mereka. Setelah Melancholic Smile dan yang lainnya selesai membagi beban kerja dan memfotokopi desain teleportasi Magic Array, Si Feng menyimpan desain dan menuju ke ruang tunggu lantai pertama. Desain arai sihir teleportasi berbeda dari desain biasa. Itu bukan desain tipe pembelajaran. Setelah pemain mengklik untuk mempelajari desain biasa, desain tersebut akan menjadi tidak berguna, dan pemain akan belajar untuk memproduksi item yang direkam. Namun, desain arai sihir teleportasi tidak dapat dipelajari dengan cara seperti itu. Pemain hanya bisa meniru prosedur yang direkam. Selain itu, desainnya adalah barang yang bisa dikonsumsi. Setelah pemain menyelesaikan semua prosedur dan berhasil membuat arai sihir teleportasi, itu belum berfungsi. Desain sebenarnya diperlukan untuk mengaktifkan arai teleportasi karena desain itu sendiri mengandung sihir khusus. Sihir spesial ini diperlukan untuk memperbaiki koordinat teleportasi ke arai yang dimaksud. Desain arai sihir teleportasi dapat digunakan untuk memperbaiki koordinat transfer hingga 10 kali. Desain tidak memungkinkan pemain untuk belajar dan menghasilkan jumlah yang tidak terbatas dari arai teleportasi sihir. Di dalam ruang persekutuan, Si Feng mengambil Magic Scroll. Namun, tidak seperti Magic Scrolls biasa, yang hanya seukuran buku,
Magic Scroll ini sebesar dia. Si Feng telah menghabiskan 300 emas untuk mendapatkan Magic Scroll ini. Fungsinya untuk mengikat koordinat. Itu memungkinkan anggota guild untuk menggunakan Scrolls Transfer untuk berteleportasi ke guild residence tempat mereka terikat. Sebelumnya, saat Guild Wing dari Zero Wing menduduki White River City, bahkan tanpa menggunakan Transfer Scroll, anggota Zero Wing hanya dapat menggunakan Return Scroll untuk kembali ke White River City. Karenanya, Magic Scroll ini hanya akan membuang-buang uang. Namun, segalanya berbeda sekarang. Sekarang Zero Wing memiliki tempat tinggal di kota hutan Stone, bahkan jika kota itu tidak memiliki susunan teleportasi. Anggota persekutuan dapat dengan mudah membeli transfer gulir dari balai persekutuan dan berteleportasi ke kota hutan batu. Bab 665 Penemuan Baru. Wilayah terluar Pegunungan Stone Claw. Karena iklan Star Alliance, arus pemain yang bergegas menuju Pegunungan Stone Claw meningkat setiap menit. Bahkan para ahli dari kerajaan sekitarnya dan Kekaisaran Naga Hitam tiba berbondong-bondong. Meskipun ada persyaratan tingkat minimum 30 untuk memasuki dungeon regional, dengan mudah lebih dari 50.000 pemain telah mendorong ke Pegunungan Stone Claw sejauh ini. Apalagi seiring berjalannya waktu, jumlah ini akan terus bertambah. Boss Red, ada penyelesaian setengah orc di depan kita. Rumah ini menampung lebih dari 300 elit half-orc dan lebih dari 20 elit khusus. Ada juga 4 kepala suku Wolfman dan 1 tuan Wolfman. Petik 2. Sebuah penyelesaian, bulu merah tersenyum. Luar biasa. Beritahu tim Willow segera. Jika kita menggabungkan kekuatan kita, kita harus bisa mengalahkan penyelesaian. Petik 2. Meskipun Pegunungan Stone Claw adalah tanah yang berharga, itu tidak berarti bahwa pemain bisa mendapatkan kristal sihir dan peralatan dengan mudah. Setelah bereksperimen selama beberapa waktu, berbagai guild besar telah menemukan pola tertentu. Dibandingkan dengan monster di pemukiman, monster jelajah dungeon jauh lebih tidak menguntungkan. Perbedaan dalam drop rate untuk Magic Crystals sangat besar. Cukup sering, panen yang bisa diperoleh setelah mencatat penyelesaian monster tunggal bahkan bisa melebihi penghasilan sepanjang hari untuk tim 100 orang. Namun, pemukiman sangat jarang. Selain itu, bahkan tim beranggotakan 100 orang akan merasa sangat sulit untuk menyelesaikan penyelesaian. Biasanya, ketika sebuah tim berhasil menemukan penyelesaian, mereka hanya bisa melingkari dan menonton. Namun, Star Alliance tidak perlu membuang waktu mereka. Boss Red, perlengkapanku sudah mencapai garis hati-hati merah. Aku ragu daya tahan yang tersisa akan bertahan aku melalui pertempuran besar. Seorang prajurit perisai angkat bicara setelah melihat tanda peringatan di sebelah daya tahan peralatannya. Medan Pegunungan Stone Claw sangat kompleks. Tidak hanya ada sejumlah besar monster di sini, tetapi monster itu juga cukup kuat secara individual. Jika sebuah tim terlalu besar, monster mereka tidak hanya akan menemukannya dengan mudah, tetapi mereka juga akan memicu reaksi berantai, sehingga membuat tim lebih sulit untuk bertahan hidup. Sejak pertempuran untuk kota hutan batu, kekuatan keseluruhan Star Alliance telah menurun secara signifikan. Untungnya, petarung top mereka tidak menerima kerusakan apapun. Jadi kehilangan persekutuan tidak memengaruhi perkembangan mereka di tim Dungeons yang terdiri atas 100 orang dan Pegunungan Stone Claw. Namun, Half-Orc di Pegunungan Stone Claw sangat kuat. Kemampuan armor break mereka telah menyebabkan para pemain sakit kepala hebat. Peralatan yang biasanya bertahan untuk waktu yang lama akan jatuh ke daya tahan kritis setelah hanya selusin pertempuran. Jika daya tahan suatu barang mencapai 0, memperbaikinya tidak mungkin lagi dilakukan. Saat itu, hanya bisa dibongkar untuk bahan bakunya. Sebenarnya, itu bukan hanya peralatan MT yang memimpin yang telah mencapai titik kritis. Peralatan mat lain dan pemain jarak dekat di tim Red Feather juga telah mencapai tingkat kritis. Senjata dan peralatan berbeda. Seseorang bisa memulihkan daya tahan senjata melalui batu asah tingkat lanjut. Namun, tidak ada item yang tersedia yang bisa memulihkan daya tahan peralatan. Pemain hanya bisa membawa perlengkapan mereka ke bengkel untuk diperbaiki. Ini juga mengapa para pemain biasanya tidak terlalu memperhatikan perlengkapan mereka. Selama pertempuran, pemain biasanya akan menyerang dan bertahan dengan senjata mereka. Jarang sekali peralatan mereka menerima pukulan. Karenanya, daya tahan peralatan mereka menurun perlahan.
Namun, monster di pegunungan Stoneclaw berbeda. Kemampuan armor break mereka sudah membuat mereka cukup kuat, tetapi mereka juga memiliki kecerdasan yang relatif tinggi. Mereka sering menemukan peluang untuk menyerang poin vital pemain, dengan cepat mengurangi daya tahan peralatan mereka. Bagaimana dengan peralatan cadangan kamu? Red Feather sedikit mengerutkan kening. Aku sudah menggunakannya. Ini set terakhir aku. Shield Warrior juga cukup frustrasi. Setelah memasuki pegunungan Stoneclaw, berbagai guild besar dengan cepat menemukan bahwa dungeon menghabiskan daya tahan peralatan mereka. Itu terutama berlaku untuk Met. Oleh karena itu, mereka secara khusus menyiapkan beberapa set peralatan terlebih dahulu untuk mengganti peralatan mereka saat dibutuhkan. Namun, setelah 1 hari grinding, mereka kehabisan peralatan cadangan mereka. Sial, perjalanan pulang pergi akan membawa kita sepanjang hari. Jika kita menunggu, beberapa tim lain akan merebut penyelesaian ini. Red Feather menggeram frustrasi. Dia kemudian bertanya, bagaimana dengan pesta yang dikirim untuk mengganti peralatan kita? Semua orang tahu betapa sulitnya untuk bolak-balik ke pegunungan Stoneclaw. Oleh karena itu, berbagai guild besar telah mengatur pihak-pihak untuk mengirimkan peralatan pengganti agar tim mereka dapat menghemat waktu. Bos, aku baru saja bertanya. Dan pesta persediaan mengatakan bahwa mereka akan membutuhkan waktu 8 jam lagi untuk mencapai pintu masuk dungeon. 8 jam, Red Feather meragukan bahwa penyelesaian ini akan tetap belum ditemukan selama 8 jam. Pada titik ini, jumlah tim yang datang untuk menggiling kristal sihir terus meningkat. Meskipun Star Alliance memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, itu hanya sedikit lebih kuat daripada persekutuan kelas 1 kerajaan dan kerajaan di sekitarnya. Belum lagi, bahkan guild kelas 1, Pavilion Naga Phoenix, telah bergabung dengan partai. Kami akan mundur dan bertemu dengan pihak pemasok. Mintalah tim Willow mengawasi penyelesaian setengah orc ini. Kita tidak boleh membiarkan orang lain mendapatkannya. Petik 2. Mengatakan demikian, Red Feather mempersiapkan timnya untuk meninggalkan pegunungan Stoneclaw. Karena peralatan MT utama sudah merah, tidak bijaksana untuk terlibat dalam pertempuran. Dan karena mereka tidak bisa berpartisipasi dalam perkelahian, pilihan terbaik mereka adalah bertemu dengan pihak pemasok. Pada saat yang sama, berbagai tim di sekitar pegunungan Stoneclaw berjuang dengan sakit kepala yang sama. Jika mereka menggunakan level 30 Mysterious Iron dan Secret Silver Equipment, mereka bisa mengganti item sesering yang mereka mau. Namun, monster di pegunungan Stoneclaw terlalu kuat dan banyak. Tanpa level 30 Fine Gold atau peralatan di atas, mereka tidak akan bertahan lama. Jika mereka menggunakan peralatan rahasia perak, peralatan itu bisa menjadi memo pada saat tertentu. Namun, level 30 Fine Gold atau peralatan di atas itu terlalu langka. Berbagai geng besar hanya bisa mengamankan stok terbatas. Karenanya, setiap tim memiliki peralatan cadangan yang sangat sedikit. Sebagian besar tim biasanya dipaksa untuk beristirahat setelah menggerinda selama setengah hari, hanya untuk melanjutkan setelah pesta pasokan mereka tiba. Sementara itu, di kota hutan Stone. Kota itu, yang telah dijaga ketat dan menolak masuk keluar, tiba-tiba mencabut larangan itu. Para penjaga yang biasanya berpatroli di sekeliling kota hilang. Petik 2. Hei, lihat ke sana. Pemain independen memasuki dan meninggalkan kota hutan batu. Berbagai pihak pemasok persekutuan dengan cepat menemukan perubahan. Tidak dapat membantu rasa penasaran mereka, beberapa pemain ini mendekati kota. Awalnya, Stone Forest Town tidak memiliki dinding eksterior yang tinggi. Sejak kota jatuh ke kendali Zero Wing, Adventurers Association secara otomatis membangun satu untuk kota, sehingga sulit bagi pemain untuk menyelidiki situasi di dalam. Wah, Residence Guild Zero Wing sangat besar. Bukankah itu firma perdagangan Candlelight? Sudah beroperasi, ada hotel di sana. Cepat, lihat, ada bengkel. Petik 2. Para pemain yang memasuki kota segera terpesona. Hanya beberapa hari yang lalu, Stone Forest Town telah menjadi tumpukan reruntuhan. Namun kota itu telah menjadi baru dan menawarkan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Sial, aku harus memberitahu persekutuan. Null Wing luar biasa. Hanya beberapa hari, dan sudah, mereka memiliki bengkel dan hotel. Petik 2. Dibandingkan dengan Residence Guild Residence dan perusahaan perdagangan yang megah.
Para pemain yang memasuki Stone Forest Town lebih memperhatikan kedua fasilitas yang dapat memperbaiki peralatan mereka dan memungkinkan mereka untuk memulihkan stamina dan konsentrasi mereka. Sangat cepat, berita tentang Stone Forest Town menyebar ke setiap tim di pegunungan Stoneclaw, mengejutkan berbagai guild. Setelah Si Feng memperoleh token kota, persekutuan telah meluncurkan penyelidikan ekstensif pada pembangunan kota. Namun, mereka langsung terperangah. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa membangun kota sebenarnya sangat mahal. Investasi awal saja membutuhkan biaya lebih dari 10.000 emas. Jika seseorang ingin kota beroperasi dengan baik, mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang. Kemungkinan besar, meskipun Zero Wing sangat kaya, itu akan lama sebelum persekutuan bisa mengoperasikan kota hutan batu. Tak satu pun dari persekutuan akan pernah membayangkan bahwa Zero Wing bisa menyelesaikan pekerjaan hanya dalam beberapa hari.